Oke, sekarang kita akan membahas kinematika gerak melingkar. Nah, jadi apa yang disebut dengan gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu partikel yang bentuk lintasannya adalah berupa lintasan sedemikian rupa berupa lingkaran. Apakah selalu harus satu lingkaran penuh? Sebenarnya tidak ya. Bisa saja sepersekian lingkaran ya, katakanlah 1/2, 1/3 atau 1/10 lingkaran pun ya itu sudah dianggap gerak melingkar. Jadi nggak harus satu lingkaran penuh ya. Nah, gerak melingkar ini bisa juga kita tinjau atau kita hubungkan dengan gerak linear gitu ya. Karena apa? Karena biasanya kan kita udah familiar nih dengan gerak linear ya nggak? Gerak pada lintasan lurus ya. Misalnya kita udah familiar dengan istilah kecepatan gitu kan. Kecepatan itu apa? V ya kan. Nah, kalau gerak melingkar atau kita sebut juga gerak rotasi ya, itu ada analognya. Nah, analognya yang mirip walaupun tidak persis sama ya. Kecepatan di sini namanya adalah omega, kecepatan sudut ya. Oke, kemudian kalau di dalam gerak gerak linear kemarin kita kenal ada yang namanya jarak S, maka di gerak rotasi itu disebut dengan sudut tempuh. Oke, sudut yang ditempuh namanya theta di sini ya. Jadi dari A ke B misalnya gitu kan, benda melakukan gerak sepanjang lintasan melingkar. Nah, kita bisa cari nih berapa panjang lintasan S-nya kan, seperberapa dari lingkaran keliling lingkaran ya kan. Nah, sudut yang ditempuhnya pun bisa kita cari nanti akibatnya ya. Kalau misalnya sudutnya tertentu kan kita bisa bandingkan dengan satu lingkaran penuh gitu. Kemudian ada lagi yang namanya apa? Percepatan. Nah, percepatan ini di sini namanya percepatan adalah percepatan sudut ya. Oke, jadi kalau ini kecepatan, ini kecepatan sudut, ini percepatan, ini percepatan sudut ya. Jadi hanya ditempel dengan kata-kata percepatan untuk gerak rotasi ini. Jadi itu kira-kira kemudian dari segi persamaan atau rumusnya, kalau kalian sudah familiar dengan gerak linear, pada gerak rotasi juga sebenarnya ya rumusnya ya mirip itu juga ya. Contohnya nih, kalau di gerak linear kita kan kenal rumus V sama dengan apa? Oh, di sini aja ya. V sama dengan, ingat V sama dengan apa? Kecepatan awal ditambah A kali T gitu kan. Percepatan tambah waktu. Kalau di sini namanya omega ya. Omega 0 tambah alfa kali T. Jadi T-nya tetap. Kemudian untuk mencari kecepatan juga kita kenalkan gini nih. Kecepatan kuadrat atau kecepatan saat tertentu adalah kecepatan awal kuadrat plus 2 kali A kali jaraknya. Nah, di sini juga sama nih. Ada yang seperti itu. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali alfa dikali theta gitu ya. Oke, atau kalau di sini S itu apa? V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau di sini ternyata theta ya. Oke, S itu padanannya theta. Omega 0 dikali T ditambah setengah alfa dikali T kuadrat. Oke, jadi terlihat ya, ini mirip, makanya disebut analog. Ini sesuatu yang walaupun tidak persis sama tapi ada hubungannya. Nah, tapi ada hubungan yang real ya, atau hubungan yang jelas antara kecepatan sudut dan antara gerak linear dan gerak rotasi. Misalnya untuk V-nya nih, V ini ternyata adalah omega dikali R. R itu apa sih? R itu adalah ini jari-jari yang ditempuh atau lintasan, jari-jari lintasan benda. Jadi kalau bendanya melingkar, lintasannya seperti ini, maka V itu adalah ya ini V. Ya, V selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Oke, kadang-kadang juga nih di
disebut dengan ya ini V linear ya. Sedangkan omega itu adanya di sini. Oke. Omega itu adalah perubahan sudut berselang waktu ya. Jadi kita dapat nanti hubungannya V sama dengan omega dikali R. Lalu apa lagi? Hubungan yang lain adalah A ya. A sama dengan alfa dikali R. Lalu ada lagi hubungan S. Nah, S juga ada hubungannya nih. Apa? Theta dikali R gitu. Jadi inilah relasi yang saling berkaitan antara gerak linear dan gerak rotasi gitu. Nanti persamaan-persamaan gerak linear dan gerak rotasi ini saling mempengaruhi ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwa misalnya apa ya, kita mau melihat, nah ini nih menarik nih, kalau yang namanya ada yang namanya percepatan. Oke, kasusnya percepatan ini, percepatannya ini agak harus ditinjau nih, percepatan atau A ya, ini sebenarnya besaran vektor ya. Dalam suatu gerak rotasi, kalau kita perhatikan dulu ringkasannya sini katakan, oke saja O, maka yang tegak lurus terhadap R ya, itu adalah kita sebut A tangensial. Oke. Sedangkan percepatan yang menuju ke pusat lintasan melingkar ini disebut dengan A radial. Oke, A radial. Nah, A radial ini adalah yang bertanggung jawab mengapa, oke kalau kita lihat ya, mengapa kecepatan linear itu selalu berubah-ubah. Ya enggak? Kecepatan linear di sini arahnya ke sana gitu. Di sini arahnya ke situ gitu kan. Walaupun untuk gerak melingkar beraturan, oke, GMBB ya. Pada GMBB gerak melingkar berubah beraturan, ini besarnya kecepatan selalu tetap. Tetapi arahnya, oke, besar kecepatannya, yang tetap itu besar kecepatannya tetap, tapi arahnya berubah-ubah. Karena arahnya berubah-ubah, tetap saja harus ada muncul suatu percepatan. Nah, percepatan yang mengubah arahnya inilah yang bertanggung jawab. Kita sebut percepatan radial. Percepatan radial ini kadang-kadang juga disebut sebagai percepatan sentripetal, karena arahnya yang menuju ke pusat lintasan gitu. Jadi kan harusnya kecepatannya kalau ada gerak linear, V-nya kalau tetap kan disebut gerak gerak lurus beraturan. Tapi gerak lurus beraturan yang kecepatannya tetap tapi lintasannya melingkar, itu disebut gerak melingkar berubah beraturan. Nah, siapa yang merubah arahnya? Yang merubah arahnya adalah muncul percepatan radial. Tapi tadi kita sudah kenal juga ada yang namanya percepatan tangensial. Nah, sekarang apa hubungan percepatan radial dan percepatan tangensial? Kalau kita lihat di sini dalam vektor, okay, ini kan mereka saling tegak lurus. Yang satu ke pusat, yang satu tegak lurus terhadap jari-jari. Berarti kita dapat ada sebuah besaran lain. Nah, inilah yang kita sebut dengan percepatan total gitu. Jadi percepatan total itu adalah A radial kuadrat besarnya ditambah A tangensial kuadrat gitu. Oke. Nah, A radial itu atau A sentripetal itu besarnya berapa? Ternyata A radial ini besarnya adalah sebanding dengan omega kuadrat dikali R, atau kalau kita pakai V kuadrat dibagi R gitu. Kok bisa? Iya, karena tadi ada hubungan yang tadi saya katakan di sini. Kita lihat di sini tadi kan V sama dengan omega kali R.
kalau omeganya kita gantikan dengan omega kali V-nya kita gantikan dengan omega kali R, pasti seperti ini nanti jadinya ya. Oke, gitu. Jadi radial inilah yang bertanggung jawab terhadap perubahan arah dari kecepatan linearnya gitu. Kemudian nanti ada juga yang harus kalian ketahui, yaitu yang disebut dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Oke, gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu ya sama dengan massa kali kecepatan. Nah, oke, kecepatan sentripetal ya ini tadi misalnya. Radial ini kan percepatan sentripetal juga nih, ya kan, karena radial dan sentripetal itu besarnya sama. Oke, kemudian hal yang kalian juga perlu ingat dan harus kuasai di sini adalah ada hubungan antara tadi ya jarak dan sudutnya kan ya. Nah, hubungan jarak dan sudut itu begini. Pada kasus tertentu kita dapat hubungan begini kan, 180 derajat itu kan pi radian atau pi radian gitu. Nah, sekarang kalau mau nyari 1 radian itu berapa derajat gitu ya, ternyata 180 derajat dibagi pi gitu. Oke, kalian udah tahu kan besarnya pi berapa? Oke, jadi 180 dibagi 3,14 ya, ini pendekatan sebenarnya harga pi. Ini hasilnya kira-kira ya 57 derajat sekian gitu, 32 berapa lah, atau kita bulatkan aja jadi 57 derajat. Jadi untuk radian ini adalah besaran yang sebenarnya berhubungan dengan kalau kita punya lintasan 1 radian itu segini. Nah, 1 radian itu segitu, maka sudut yang dibentuk adalah kira-kira 57 derajat gitu. Jadi kalau sudut yang dibentuk untuk 2 pi radian, 2 pi radian itu berarti 1 kelilingnya itu adalah berapa? 2 kali 180 alias 360 gitu kan. Dari situlah kita tahu bahwa 1 keliling lingkaran itu besarnya sama dengan 360 derajat yang sebanding dengan 2 radian. Jadi di sini jangan tertukar ya menggunakan pengertian sudut dan radian. Jadi radian ini adalah untuk ukuran linearnya, sedangkan derajat itu menyatakan besarnya sudut yang dibentuk. Tapi ada hubungan antara keduanya, seperti tadi yang kita sudah jelaskan di atasnya. Ada hubungan antara sudut dengan lintasan atau panjang lintasan yang dibentuk oleh sudut tertentu. Ya, kira-kira begitu ya. Nanti kita akan bahas pengertian lebih mendalam dari materi kita ini di dalam soal. Nah, jadi fisika tuh kalau kalian sudah memahami konsepnya, memahami pengertiannya, memahami apa maknanya, artinya, itu harus diperdalam, harus diperjelas dengan menguasai cara mengerjakan soal-soal agar konsep yang kalian sudah kerjakan tadi itu apakah benar atau tidak gitu kan. Jadi akan kita pelajari nanti lebih lanjut dengan membahas soal-soal tentang kinematika gerak melingkar.